Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Surini dari Administrasi Rumah Sakit. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa perbedaan antara angkatan kerja dan kesempatan kerja. Angkatan kerja adalah jumlah penduduk yang masih produktif, yaitu 15 sampai 64 tahun. Sedangkan kesempatan kerja adalah permintaan akan tenaga kerja yang siap diisi oleh calon tenaga kerja. Yang kedua, apa saja faktor yang dapat mempengaruhi kesempatan kerja? Yang pertama, faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja yaitu pertumbuhan penduduk, yaitu kualitas pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan dipengaruhi oleh tingginya angka pertumbuhan penduduk. Jadi, semakin tinggi jumlah pertumbuhan penduduk, maka akan mengakibatkan rendahnya tingkat kesempatan kerja. Yang kedua, ada tingkat upah atau gaji, yaitu kenaikan tingkat upah atau gaji yang tidak disamakan dengan jumlah produksi akan mengakibatkan suatu perusahaan akan mengurangi jumlah karyawannya. Yang ketiga, ada kondisi perekonomian suatu daerah. Di sini tingginya tingkat perekonomian suatu daerah mencerminkan kegiatan produksinya yang tinggi. Lalu, kondisi perekonomian suatu daerah memiliki kapasitas produksi yang tinggi membutuhkan tingginya faktor produksi, salah satunya adalah tenaga kerjaan. Yang keempat, yaitu kualitas atau produktivitas sumber daya manusia. Di sini kualitas atau produktivitas sumber daya manusia bisa dijelaskan tentang tingginya kualitas dan produktivitas seseorang dalam suatu daerah, maka akan mendorong tingginya kesempatan kerja, dan sebaliknya jika kualitas dan produktivitas sumber daya manusianya rendah, maka akan mengakibatkan rendahnya kesempatan kerja dan akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga, pertanyaannya adalah apa yang harus disiapkan untuk memasuki dunia kerja dan bagaimana cara kita mendapatkan kepercayaan di tempat kerja. Yaitu dengan cara pertama, kita harus menyiapkan mental. Mental ini sangat penting bagi kita, yaitu mental kita harus kuat dan jangan merasa lemah. Mulailah berpikir positif akan tanggapan di sekitar kamu, jangan terlalu memikirkan kritikan orang lain. Buatlah kritikan tersebut menjadi motivasi tersendiri untuk diri kita ke depannya. Yang kedua adalah mengenali diri. Mengenali diri ini sangat penting karena kita harus mengetahui diri kita sepenuhnya, apa kelemahan dan kelebihan kita, ketahui kekurangan yang kita miliki dan perbaiki sepenuhnya agar kita dapat menghadapi dunia kerja. Perbaiki setiap kekurangan fisik dan mental agar kita lebih percaya, dan carilah banyak pengalaman agar semakin terlatih untuk kepercayaan diri kita masing-masing. Yang ketiga, yaitu mengasah kemampuan. Mengasah kemampuan ketika kalian sudah mengetahui di mana letak kekurangan dan kesalahan dalam diri kita, saatnya untuk mengetahui kelebihan kita ini di mana sih. Mengasah kemampuan diri dapat membuat kita semakin percaya diri di lingkungan pekerjaan. Yang keempat, mengontrol emosi. Mengontrol emosi ini juga sangat penting di dalam pekerjaan karena kita harus bisa menguasai emosi agar tidak dapat masalah ke depannya di dalam dunia kerja. Terkadang kita sangat sulit untuk mengontrol emosi, namun perlu diingat agar kita dapat menahannya dengan cara menarik napas yang dalam dan menghembuskan secara perlahan dan tenang. Yang kelima, yaitu kita bisa menyiapkan menjadi pendengar yang baik. Hal ini merupakan aspek yang penting bagi kita di pekerjaan karena di dalam dunia pekerjaan nanti dapat mendapat aspirasi dan dihargai oleh karyawan lain. Karena orang di zaman sekarang akan senang jika mendengarkan nasihat-nasihat mereka dapat merubah diri kamu ke depannya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.